Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan lainnya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi tentang ketahanan nasional dalam konteks pengukuran ketahanan nasional. Baiklah, sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Halo, saya Tasya Tribuana, selaku moderator. Saudara saya, Saudara Amin Fauzi, selaku pemateri kedua, saudari saya Ismi Multazam, selaku pemateri ketiga, dan saudari saya Mesya Cantika Putri, selaku pemateri pertama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada saudari saya Mesya Cantika Putri untuk membacakan materinya. Pengukuran Ketahanan Nasional. Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional atau Lab Kurtanas, Lemhanas, Republik Indonesia menyelenggarakan intellectual exercise untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai validasi pengukuran Indeks Ketahanan Nasional. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional berawal dari sebuah gagasan untuk mengukur suatu kondisi ketahanan nasional yang dapat merujuk kepada definisi resiliensi atau ketahanan. Ketahanan atau resiliensi merupakan ability of an organization to anticipate, prepare for response and adapt incremental change and sudden disruption in order to survive or prosper, untuk mencari apa yang membuat ketahanan nasional dapat beradaptasi, resilience, dan untuk mengetahui ketahanan nasional dibutuhkan instrumen diagnostik, sehingga terciptalah sistem pengukuran ketahanan nasional, karakteristik indikator yang dapat dipakai oleh Lab Kurtanas yang sebagian besar masih berdimensi input, perlu menggunakan proses output dan outcome dan indikator seperti yang ada di Astagatra. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya, Saudara Amin Fauzi. Jadi selanjutnya, unsur ketahanan nasional yaitu yang pertama adalah model Astagatra. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan dengan manusia dan budaya yang sedang berlangsung di atas bumi yang memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional. Yang pertama, yaitu 3 aspek atau trigatra kehidupan alamiah, yaitu gatra letak dan kehidupan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Untuk selanjutnya yaitu 5 aspek pancagatra kehidupan sosial, yaitu yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya, yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Terdapat hubungan yang korelatif dan interpredensi di antara kedelapan gatra secara komprehensif dan integral. Selanjutnya yaitu adalah model Morgenthau. Model Morgenthau bersifat deskriptif kualitatif, yaitu yang diturunkan secara analisis atas tata kehidupan nasional yang secara makro sehingga ketahanan masyarakat bangsa terwujud sebagai suatu kekuatan. Dalam analisanya, Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional yang dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada saudari saya, Saudari Ismi Multazam.
Yang ketiga, model Alfred Thayer Mahan dalam bukunya yang berjudul The Influence Sea Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila suatu bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, letak geografi, yang kedua, bentuk atau wujud bumi, yang ketiga, luas wilayah, yang keempat, jumlah penduduk, yang kelima, watak nasional atau bangsa, dan yang terakhir, sifat pemerintahan. Yang keempat, model Klein. Menurut Klein, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi yang besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar, dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Ketahanan nasional merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa. Hal ini jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menyebutkan, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 disebutkan, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.